Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya pada mata kuliah Sistem Operasi pada malam hari ini untuk kelas Sistem Operasi Malam gelombang yang kedua pada hari ini hari Rabu tanggal 4 November 2020. Untuk kelas Sistem Operasi gelombang 2 pada malam hari ini kita masuk pada pertemuan yang ke-13. Nah, untuk pertemuan ke-13 ini nanti mohon diperhatikan karena akan ada tugas yang terkait dengan kelompok ya. Ingat bahwa pada minggu sebelumnya sudah dibentuk kelompok-kelompok ya, di mana kelompok 1 sampai dengan kelompok 12 kalau tidak salah saya lihat di sini. Nah, untuk masing-masing anggota kelompok itu nanti bisa mendapatkan informasi melalui video materi ini tentang tugas apa yang harus dilakukan untuk kelompoknya masing-masing. Baiklah, untuk malam hari ini saya akan membahas tentang tema manajemen memori. Nah, untuk latar belakang diberikannya tema manajemen memori ini, bahwa manajemen memori merupakan pusat dari operasi pada sistem komputer, terutama sistem komputer yang modern. Memori merupakan array besar dari word atau byte yang disebut dengan alamat. CPU mengambil instruksi dari memori berdasarkan nilai dari program counter. Instruksi ini menyebabkan penambahan muatan dari dan ke alamat memori tertentu. Pengikatan alamat atau dikenal dengan istilah address binding. Pengikatan alamat adalah cara instruksi dan data yang berada di disk sebagai file yang dapat dieksekusi, dipetakan ke alamat memori. Sebagian besar sistem biasanya memperbolehkan sebuah proses user atau user proses untuk meletakkan di sembarang tempat dari memori fisik. Sehingga meskipun alamat dari komputer dimulai pada 00000, alamat pertama dari proses user tidak perlu harus dimulai 00000. Instruksi pengikatan instruksi dan data ke alamat memori dapat dilakukan pada saat apa saja. Yang pertama, compile time. Yang kedua, load time. Yang ketiga, execution time. Untuk yang pertama, yaitu compile time. Jika lokasi memori diketahui sejak awal, kode absolut dapat dibangkitkan. Apabila terjadi perubahan alamat awal, harus dilakukan kompilasi ulang. Misalnya saja program format.com pada MS-DOS. Itu merupakan kode absolut yang diikat pada saat waktu kompilasi. Yang kedua, load time. Load time ini harus membangkitkan kode relokasi jika lokasi memori tidak diketahui pada saat waktu kompilasi. Dan yang ketiga, execution time. Pengikatan ditunda sampai waktu eksekusi jika proses dapat dipindahkan selama eksekusi dari satu segmen memori ke segmen memori lainnya. Berikutnya, dynamic loading. Untuk memperoleh utilitas ruang memori, dapat menggunakan dynamic loading. Dengan dynamic loading, sebuah rutin tidak disimpan di memori sampai dipanggil. Semua rutin disimpan pada disk dalam format relocatable load. Mekanisme dari dynamic loading adalah program utama biasanya di-load terlebih dahulu, kemudian baru dieksekusi. Keuntungan dari dynamic loading adalah rutin yang tidak digunakan tidak pernah di-load. Skema ini lebih berguna untuk kode dalam jumlah besar yang diperlukan, yang biasanya untuk menangani kasus-kasus yang jarang terjadi seperti error routine atau error rutin. Dynamic loading tidak memerlukan dukungan khusus dari sebuah sistem operasi.
Sistem operasi hanya perlu menyediakan beberapa rutin pustaka untuk implementasi dynamic loading. Berikutnya dynamic linking. Konsep dynamic linking sama dengan dynamic loading. Pada saat loading, linking ditunda sampai waktu eksekusi. Terdapat kode kecil yang disebut stub yang dipergunakan untuk meletakkan rutin library di memori dengan tepat. Stub biasanya diisi dengan alamat rutin dan mengeksekusi rutin. Sistem operasi perlu memeriksa apakah rutin berada di alamat memori atau tidak. Dynamic linking biasanya dipergunakan dengan sistem library, seperti language subroutine library. Tanpa fasilitas ini, semua program pada sistem perlu mempunyai kopi dari library language di dalam executable image. Kebutuhan ini biasanya menghabiskan baik ruang disk maupun memori utama. Berikutnya overlay. Teknik overlay biasanya dipergunakan untuk memungkinkan sebuah proses mempunyai jumlah yang lebih besar dari memori fisik daripada alokasi memori yang diperuntukkan. Overlay tidak membutuhkan dukungan khusus dari sistem operasi. User dapat mengimplementasikannya secara lengkap menggunakan struktur file sederhana, membaca dari file ke memori, dan meloncat ke memori serta mengeksekusi instruksi read yang lebih baru. Ruang alamat logika dan ruang alamat fisik. Alamat yang dibangkitkan oleh CPU disebut dengan alamat logika atau logical address, di mana alamat terlihat sebagai uni memori yang disebut alamat fisik atau physical address. Himpunan dari semua alamat logika yang dibangkitkan oleh program biasa disebut dengan ruang alamat logika atau logical address space. Himpunan dari semua alamat fisik yang berhubungan dengan alamat logika disebut dengan ruang alamat fisik atau physical address space. Ya, diingat-ingat ini adalah pemahaman tentang alamat logika dan alamat fisik. Tujuan utama manajemen memori adalah konsep meletakkan ruang alamat logika ke ruang alamat fisik. Oke. Berikutnya ada swapping. Sebuah proses harus berada di memori untuk dieksekusi. Proses juga dapat ditukar atau swap sementara keluar melalui memori ke backing store dan kemudian dibawa kembali ke memori untuk melanjutkan eksekusi. Backing store merupakan disk besar dengan kecepatan tinggi yang cukup untuk meletakkan kopi dari semua memori image untuk semua user. Sistem juga harus menyediakan akses langsung ke memori image tersebut. Contohnya, sebuah lingkungan multiprogramming dengan penjadwalan CPU menggunakan algoritma round robin. Proses swapping. Ini adalah bagan atau gambar dari proses swapping. Ini adalah operating system, kemudian ini user space-nya, dan ini adalah main memory. Di bagian luar ada backing store dengan proses 1 dan proses 2. Di sini diperlihatkan pada user space terjadi swap out ya pada proses 1, masuk ke proses 2 swap in. Jadi ada pertukaran in out-nya pada user space. Teknik swapping yang sudah dimodifikasi ditemui pada beberapa sistem operasi seperti Linux, Unix, dan Windows. Memori utama biasanya dibagi ke dalam dua partisi, yaitu sistem operasi dan proses user.
di mana untuk sistem operasi ini biasanya diletakkan pada alamat memori rendah dengan vektor interupsi, sedangkan proses user diletakkan pada alamat memori tinggi. Alokasi proses user pada memori berupa single partition allocation atau multiple partition allocation. Berikutnya adalah hierarki memori. Kita lihat untuk hierarki memori yang pertama adalah cacing memori, kapasitasnya lebih kecil, kemudian masuk ke main memory, kapasitasnya sedang, dan yang terakhir adalah secondary memory dengan kapasitas yang besar. Nah, berikutnya kita akan bahas satu persatu mengenai hierarki memori tersebut. Yang pertama yaitu cache memori. Merupakan memori yang bertugas untuk membantu tugas primary memory dalam memecah-mecah data yang akan diproses dan yang belum diproses, dengan tujuan mempermudah kinerja prosesor, karena data dibagi-bagi atau dipotong-potong dulu sebelum diproses. Biasa ada dalam prosesor, motherboard, maupun peralatan microcontroller lain seperti VGA, hard disk, sound, dan sebagainya. Berukuran kecil antara kilobytes sampai dengan megabytes. Berikutnya, main memory adalah memori utama dari sebuah komputer. Biasa berbentuk RAM, disebut juga sebagai memori DNMIS. Fungsi utamanya adalah menyimpan sementara data yang akan diproses oleh prosesor dan data yang telah diproses oleh prosesor untuk selanjutnya diteruskan ke media input-output yang lain. Seperti VGA itu nanti akan ditampilkan, sound ini mengeluarkan suara, hard disk menyimpan data atau save, maupun media input-output lainnya. Besarannya adalah megabyte hingga gigabyte. Berikutnya adalah secondary memory. Merupakan memori pembantu dari sebuah komputer. Biasa berbentuk hard disk atau ROM, read-only memory. Disebut juga sebagai memori statis atau pasif. Fungsi utamanya adalah menyerupai RAM. Tapi perbedaannya, memori jenis ini bisa menyimpan data dalam waktu yang lama. Dan juga memori jenis ini atau hard disk biasa dipakai sebagai memori bantuan, yaitu memori tambahan untuk membantu tugas dari RAM. Berikutnya manajemen memori. Manajemen memori dilakukan dengan cara membagi-bagi memori untuk mengakomodasi banyak proses. Manajemen memori dilakukan untuk menjamin agar setiap proses yang ready dapat segera memanfaatkan yang namanya prosesor time. Beberapa fungsi lainnya dari manajemen memori di sini. 1. Mengelola informasi memori yang dipakai dan tidak dipakai. 2. Mengalokasikan memori ke proses yang memerlukan. 3. Mendealokasikan memori dari proses yang telah selesai. 4. Mengelola swapping antara memori utama dan disk. Itu adalah fungsi-fungsi lain dari manajemen memori. Berikutnya adalah recruitment management memory. Hal ini meliputi relocation, protection, sharing, logical organization, dan physical organization. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama yaitu relocation. Prosesor dan sistem operasi harus dapat mentranslasikan memori referensi ke alamat fisik atau yang dikenal dengan physical address, yang bertugas untuk mengalokasikan program ke dalam memori utama. Jika suatu program di-load ke memori, maka alamat lokasi memori atau alamat absolut atau alamat fisik yang akan ditempati itu harus ditentukan. Alamat absolut suatu program dapat berubah-ubah sebagai akibat 1. Swapping,
2. Compaction. Jenis-jenis alamat data. Alamat data ada 3. Yang pertama alamat logikal, yang kedua alamat relatif, yang ketiga alamat fisik, mutlak atau absolut. Yang pertama yaitu alamat logikal. Merupakan alamat suatu word relatif terhadap titik referensi tertentu dan harus dilakukan translasi terhadap alamat fisik. Yang kedua, alamat relatif adalah alamat yang biasanya menunjukkan lokasi relatif terhadap alamat awal suatu program, di mana pada alamat relatif ini biasanya terdiri dari 1. Alamat instruksi dalam percabangan, 2. Alamat instruksi call, dan 3. Alamat data. Yang ketiga, alamat fisik, mutlak atau absolut adalah alamat sebenarnya dari suatu memori. Berikutnya, protection. Suatu proses tidak boleh mengakses lokasi memori proses yang lain tanpa izin lokasi program di memori, di mana untuk memori tidak tentu karena alamat mutlak pada saat compile tidak dapat diketahui. Penanganan proteksi memori biasanya diserahkan kepada prosesor secara hardware, bukan bagian dari software atau sistem operasi. Berikutnya adalah sharing. Harus dimungkinkan suatu lokasi memori dapat diakses oleh lebih dari satu proses secara legal. Beberapa proses yang memerlukan data yang sama, maka tidak perlu setiap proses mengcopy data dari disk ke memori. Cukup sebuah copy saja. Berikutnya, logical organization. Main memory dikelompokkan secara linier atau berdimensi 1 yang berupa ruang alamat yang terdiri dari deretan byte atau word. Sebagian besar program dibuat dalam bentuk modul. Penempatan di memori tidak linier dan diperlukan pengaturan secara logik. Kelebihan program dalam bentuk modul: 1. Modul dapat ditulis dan dikompil secara terpisah. 2. Setiap modul dapat diberi tingkatan proteksi berbeda-beda, seperti read only, execute only. 3. Modul dapat di-share oleh beberapa proses. Berikutnya, physical organization. Memori dikelompokkan menjadi memori utama dan memori sekunder. Diperlukan metode untuk mengatur aliran data dari memori utama ke memori sekunder dan sebaliknya. Pengaturan tersebut dilakukan biasanya oleh sistem operasi, bukan programmer. Dengan alasan, 1. Programmer tidak tahu berapa ruang memori yang tersedia pada saat program dijalankan. Yang kedua, bila ruang memori yang tersedia tidak cukup untuk menampung program dan data, sistem dapat melakukan overlay. Overlay adalah istilah di mana menempatkan beberapa bagian modul atau program pada area memori yang sama secara bergantian. Nah, itu tadi adalah beberapa materi yang saya sampaikan pada malam hari ini, dan seperti biasa pada akhir materi itu akan ada kuis ya, dimana untuk kuis nanti bisa Anda jawab pada kolom komentar YouTube channel. Namun sebelum menjawab pada kuis, kita akan simpulkan terlebih dahulu untuk manajemen memori pada malam hari ini. Jadi intinya manajemen memori ini dibuat untuk mengatur pusat dari sistem operasi ya. Jadi di sini dengan pengaturan tersebut maka tugas dari sistem operasi itu akan menjadi lebih baik. Nah, kemudian dalam manajemen memori itu ada beberapa istilah teknik-teknik ya, seperti address binding, kemudian dynamic loading, ada dynamic linking, ada overlay, kemudian ada juga istilah alamat logika dan alamat fisik,
di mana untuk membedakan antara kedua alamat ini, bahwa kalau alamat yang dibangkitkan oleh CPU disebut alamat logika, alamat yang terlihat sebagai uni memori itu adalah alamat fisiknya. Ya, kemudian ada tadi swapping, ya, di mana proses swapping ini adalah suatu proses penukaran sementara keluar memori untuk menuju ke backing store dan kemudian dibawa kembali ke memori untuk eksekusi selanjutnya. Ya. Nah, kemudian jangan lupa bahwa di dalam memori utama itu terbagi dalam dua partisi, yaitu memori rendah dan memori tinggi. Untuk memori rendah biasanya dipergunakan untuk sistem operasi. Sedangkan untuk memori tinggi biasanya dipergunakan untuk proses user. Nah, kemudian kita juga melihat bahwa secara hierarki memori itu dibedakan ada 3, cache memori, main memory, dan secondary memory. Untuk cache memori ini, memori yang bertugas membantu tugas primary memory dan memecah-mecah data. Ukurannya kilobyte sampai megabyte. Kemudian untuk main memory, ini merupakan memori utama dari sebuah komputer, biasanya berbentuk RAM. Ya, kapasitasnya megabyte hingga gigabyte. Sedangkan secondary memory ini merupakan memori pembantu dari sebuah komputer, biasa disebut dengan ROM. Ya, nah itu tadi adalah beberapa kesimpulan dari manajemen memori pada malam hari ini. Adapun kuis pada malam hari ini simpel saja, hanya ada 3 pertanyaan. Yang pertama, sebutkan komponen dari rekrutmen manajemen memori. Yang kedua, apakah swapping itu? Dan yang ketiga, apakah main memory itu? Silahkan nanti dijawab pada kolom komentar YouTube channel yang biasanya akan di-share pada WA Group. Bagi yang belum masuk ke WA Group, nanti bisa japri langsung kepada saya. Baiklah, untuk selanjutnya sesuai dengan yang saya instruksikan di awal tadi tentang tugas kelompok. Di mana untuk tugas kelompok kelas malam gelombang yang kedua ini sudah saya tugaskan, ya, membuat makalah sesuai dengan tema masing-masing kelompok. Nah, kemudian di sini untuk tugas sebelumnya untuk mengumpulkan kelompok sudah dikumpulkan semua, ya. Nah, nanti untuk tugasnya masing-masing sudah punya nomor, tugas kelompok 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, berikutnya di sini saya akan cek dulu untuk draft tugas mata kuliah sistem operasi gelombang yang kedua. Ini adalah draft tugasnya. Nanti akan terbagi menurut kelompoknya masing-masing. Masing-masing kelompok mengerjakan sesuai temanya. Jadi tidak ada kelompok yang kembar. Ya. Untuk kelompok 1, tema pembuatan makalah adalah tentang pengantar sistem operasi. Adapun yang dibuat isinya meliputi dasar-dasar sistem operasi, penjelasan konsep kerja input, proses, output beserta contoh-contohnya, dan sistem call. Kemudian untuk kelompok 2, ini membahas tentang struktur sistem operasi. Adapun penjelasannya meliputi menjelaskan struktur operating system dan komponen-komponennya. Kelompok 3, contoh-contoh sistem operasi, mulai dari sistem operasi yang berbasis TUI, Text User Interface. Kemudian kelompok 4, ini membuat makalah dengan tema generasi sistem operasi. Dari generasi awal sampai sekarang dan sebutkan juga contoh-contohnya. Kelompok 5 ini membahas tentang hardware. Jadi ada mengenal perangkat keras komputer dan bagaimana hubungannya dengan melihat komponen-komponen sistem operasi. Kemudian membuat bagan hardware. Yang keenam, proses. Menjelaskan proses, batch proses, menjelaskan thread, dan multi-thread. Kelompok 7, scheduling.
Ini membahas pengertian dan contoh dari scheduling. Kelompok 8 membahas tentang deadlock, menjelaskan deadlock dan menyelesaikan masalah deadlock. Kelompok 9 contoh-contoh sistem operasi, mulai dari sistem operasi berbasis GUI, Graphical User Interface. Kelompok 10 sistem operasi untuk jaringan, mulai dari definisi beserta contohnya. Kelompok 11 contoh-contoh penggunaan sistem operasi dalam kehidupan sehari-hari di bidang industri. Definisi, contoh, sampai dengan studi kasus. Berikutnya kelompok 12, contoh-contoh penggunaan sistem operasi dalam kehidupan sehari-hari di bidang pendidikan. Definisi, contoh, dan studi kasus. Nah, jika Anda tidak masuk dalam kategori kelompok 1 sampai 12 dan membentuk kelompok sendiri 13, 14, 15 dan seterusnya, silahkan untuk pembuatan makalahnya pilih tema sesuai yang sudah di-list di dalam tabel draft tugas makalah ini. Ya, ini dibuat sampai dengan kelompok 16. Silahkan bagi yang tidak terdaftar di kelompok 1 sampai 12, mungkin ingin membuat kelompok sendiri, silahkan nanti bisa masuk mulai dari kelompok 13 dan selanjutnya. Nah, sekarang akan saya jelaskan tentang petunjuk dan teknis untuk pembuatan makalahnya. Ya. Nah, di sini makalah dibuat dalam format Word. Untuk font type-nya Times New Roman, marginnya 4343. Isi makalah meliputi pendahuluan, tema, pembahasan, kesimpulan, daftar pustaka. Pada bagian akhir ada lampiran dalam format tabel yang berisi pembagian tugas untuk masing-masing anggota kelompok lengkap dengan tugasnya. Bagi mahasiswa yang tidak mengumpulkan tugas atau tidak andil dalam pembuatan tugas kelompok, diisi kosong. Batas waktu pengumpulan tugas tanggal 18 November 2020. Tugas makalah yang sudah jadi kemudian dibuat dalam format PDF dan dikirimkan ke Classroom oleh ketua kelompok yang sudah masuk dalam anggota Classroom. Pada bagian awal ada cover lengkap dengan logo Universitas Tekom dan berisi nama dosen pengampu, berikut nama-nama anggota kelompok lengkap dengan kota asal. Isi makalah akan lebih baik jika dilengkapi dengan gambar-gambar dan gambar tersebut akan lebih baik lagi jika jelas ya, dan sebutkan juga sumbernya. Pada setiap makalah yang dikumpulkan, berikan identitas untuk ketua kelompok masing-masing kelompok. Baik, kira-kira itu untuk tugas draft makalah pada kali ini. Ingat bahwa ini merupakan tugas kelompok yang kedua. Yang pertama kemarin adalah mengumpulkan data anggota kelompok. Tugas yang kedua membuat makalah sesuai dengan tema masing-masing kelompok. Jika ada yang tidak jelas atau kurang paham dengan apa yang saya sampaikan, ataupun baik dari materi ataupun tugas yang saya sampaikan, silahkan boleh japri atau ditanyakan lewat WA Group. Baiklah, kira-kira itu dulu untuk materi pada malam hari ini. Sekali lagi mohon maaf jika mungkin dalam penyampaian materi tadi ada hal yang tidak berkenan. Saya undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.